Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah teks yang benar-benar luar biasa. Kita bakal ngambil sebuah momen penaklukan bersejarah yang super terkenal dan kita ubah menjadi semacam peta jalan personal buat jiwa kita. Nah, kita lagi ngomongin surah ke-110 nih, An-Nasr. Kalau dilihat sekilas dari luar, ini tuh tentang sebuah kemenangan epik. Tapi kalau kita gali lebih dalam, wow, ini nyimpan rahasia terdalam soal gimana caranya kita bisa kembali ke wujud asli kita sebagai manusia. Pernah nggak sih kalian mikir, apa yang sebenarnya kalian lakuin sesudah meraih kemenangan? Ini benar-benar ngebahas soal sifat dasar kita sebagai manusia. Coba deh bayangin, pas kita berhasil mencapai sesuatu yang gede banget, mungkin dapat promosi karir yang diimpi-impikan, atau sukses ngelewatin rintangan hidup yang super berat, apakah kita jadi pamer? Apakah kita milih buat rebahan santai? Atau malah ngerayainnya jor-joran? Jawaban dari pertanyaan simpel ini sebenarnya nunjukin siapa sih diri kita yang sesungguhnya? Oke, kita langsung masuk ke bagian 1, makna di balik An-Nasr. Mari kita kupas tuntas lapisan-lapisan spiritualnya. Pertama-tama kita butuh sedikit konteks sejarah nih. Surah An-Nasr ini yang secara harfiah artinya pertolongan atau kemenangan itu cuma punya 3 ayat, pendek banget kan? Surah ini diturunkan di Madinah persis di masa-masa akhir kehidupan Nabi Muhammad. Jadi bisa dibilang ini tuh semacam babak grand finale dari sebuah perjuangan yang sangat panjang, menandakan ada kemenangan raksasa yang udah di depan mata, yaitu Fatu Mekah. Tapi sebentar deh, pesan di balik teks ini nyatanya jauh lebih besar daripada sekedar penaklukan sebuah kota. Inti dari obrolan kita hari ini sebenarnya bermuara di satu kata kunci, fitrah. Fitrah itu apa sih? Singkatnya, itu adalah keadaan asli kita pas pertama kali diciptakan. Benar-benar suci, bertauhid, dan secara alami itu kayak punya kompas yang selalu ngarah ke kebenaran. Tapi ya namanya juga hidup kan, seiring berjalannya waktu, ego kita, dosa-dosa kita, dan lingkungan mulai deh ngotorin kondisi murni itu. Nah, surah An-Nasr ini tuh ibarat manual book paling ultimate buat membimbing kita melakukan factory reset, alias kembali ke keadaan fitrah yang murni tadi. Lanjut ke bagian 2, kemenangan atas ego diri. Gimana caranya kita menundukkan diri kita sendiri? Sekarang mari kita geser fokus kita dari sejarah makro ke medan perang yang ada di dalam jiwa kita sendiri. Disinilah perbandingan utamanya kelihatan jelas banget. Secara lahiriah, Fat atau penaklukan di surah ini emang ngomongin soal kemenangan fisik di kota Mekah. Tapi secara batiniah, ini melambangkan sesuatu yang jauh lebih menantang. Menundukkan ego kita, ngalahin hawa nafsu, dan nyampe ke level kemenangan spiritual. Maksud saya, naklukin sebuah kota itu emang luar biasa susah. Tapi naklukin diri sendiri, wah itu sih jelas perjuangan seumur hidup. Sama persis kayak sejarahnya, perjalanan batin kita juga butuh waktu dan ngelewatin 3 fase penting. Pertama, kita harus ngelewatin perjuangan panjang dan melelahkan buat ngelawan nafsu dan bersihin hati. Terus, fase kedua, datang deh pertolongan Allah, atau yang disebut Nasr. Dan akhirnya, boom! Di fase ketiga, kita meraih kemenangan batin, atau Fath. Jadi gini, kalau kalian hari ini berhasil mutusin kebiasaan buruk yang selama ini membelenggu, atau sukses nahan amarah yang biasanya meledak-ledak, selamat, kalian baru aja ngeraih Fath, atau penaklukan personal kalian sendiri. Masuk ke bagian 3, menyatukan seluruh potensi jiwa. Semuanya tunduk kepada Allah. Terus, apa sih yang terjadi habis penaklukan personal tadi? Ayat keduanya ngomongin soal ngelihat manusia masuk agama secara berbondong-bondong. Ini dia, klimaks dari konflik batin kita. Kalau di skala makro ya, itu emang ribuan manusia sungguhan. Tapi di skala mikro, kerumunan berbondong-bondong itu adalah semua potensi yang ada di dalam diri kamu sendiri. Itu pikiran kamu, hati kamu, dan hawa nafsu kamu yang dulunya suka memberontak, sekarang akhirnya nyerah. Jadi jinak dan nurut sepenuhnya sama aturan main Allah. Semuanya bergerak harmonis dalam satu ritme yang sama. Mungkin kalian nanya, gimana sih kita tahu kalau seisi jiwa kita beneran udah tunduk? Tanda-tandanya tuh kelihatan banget. Kamu nggak lagi ngerasa FOMO atau capek berlomba-lomba ngejar urusan dunia, karena kamu sadar kemenangan sejati itu udah ada di genggaman. Kamu mulai bisa ngerasain, oh iya ya, ada campur tangan Allah nih di setiap hal kecil yang kamu lewatin. Dan yang paling penting, nafsu kamu nggak lagi liar kayak kuda lepas, logika nggak lagi sombong, dan hati nggak lagi keras kepala. Nah, sekarang kita di bagian 4, 3 perintah pasca kemenangan. Ada tasbih, tahmid, dan istighfar. Saat badai di dalam jiwa kita akhirnya reda, dan hati kerasa adem banget, kita tuh masuk ke fase kedamaian dari fitrah.
Uniknya, di momen ini teksnya nggak nyuruh kita bikin pesta pora atau pamer kehebatan. Sebaliknya, ayat ini justru ngasih 3 instruksi langit yang benar-benar berlawanan sama maunya ego manusia. Pertama, bertasbih, ngucapin subhanallah, menyucikan Allah. Buat ngingetin kalau kita menang tuh bukan karena kita jago, tapi murni karena Allah. Kedua, tahmid, alhamdulillah, bersyukur atas nikmat kemenangan itu. Dan yang ketiga, ini nih yang penting, istighfar, astagfirullah. Kita disuruh minta ampun atas semua kekurangan kita. Karena biar bagaimanapun, kita cuma manusia. Perjuangan kita nggak mungkin ada yang benar-benar sempurna 100%. Dan jujur aja, fakta yang satu ini benar-benar bikin merinding dan ngebuka mata. Bayangin, Nabi Muhammad itu kan sosok yang maksum, artinya beliau secara ilahi dijaga dari dosa. Nggak punya dosa. Tapi, justru di detik-detik puncak kemenangan terbesarnya, beliau malah secara spesifik disuruh buat banyak-banyak beristighfar, memohon ampun. Logikanya gini, kalau seorang nabi yang bersih dari dosa aja disuruh nunduk dan minta ampun pas lagi jaya-jayanya, apalagi kita, iya nggak sih? Jadi, poin krusial yang bisa kita ambil tuh ini. Final boss dari kesempurnaan spiritual itu bukanlah sebuah piala emas yang bisa kita pamer-pamerin. Bukan. Langkah pamungkasnya adalah kerendahan hati yang super dalam. Jangan sampai kita jadi arogan, habis berhasil ngalahin ego sendiri. Jangan pernah mikir, wah aku udah suci banget nih sekarang, aku lebih baik dari orang lain. Justru sebaliknya, kesucian yang sejati itu lahir dari kesadaran penuh kalau kita ini selamanya butuh ampunan. Kita sampai di bagian 5, kembali ke fitrah insan. Proses transformasi total. Kalau kita rangkum semua konsep tadi, coba deh perhatiin perbedaan drastis yang terjadi di dalam batin kita. Sebelum kita balik ke fitrah, jiwa kita tuh kayak kapal pecah. Ego jadi bosnya, isi kepala dan hati berantakan nabrak sana-sini, dan bawaannya tuh gelisah terus. Tapi, begitu fitrah itu tercapai lewat kemenangan spiritual tadi, wow, yang muncul adalah kerendahan hati yang luar biasa. Semuanya jadi selaras, fokusnya lurus ke ketaatan, dan yang nyisa di dalam diri kita cuma kedamaian dan ketenangan yang benar-benar utuh. Enak banget ngebayanginnya kan? Terus prakteknya di kehidupan sehari-hari gimana? Teks ini ngasih kita semacam contekan simpel buat introspeksi atau muhasabah. Pertama, mulai deh kenali momen kemenangan kecil kalian. Misal, hari ini berhasil nggak emosi pas lagi macet-macetan. Sadari itu sebagai fat kalian. Kedua, langsung buang jauh-jauh rasa bangga diri atau sombong yang mau muncul. Dan ketiga, rutinin deh 3 action plan tadi. Dzikir subhanallah, alhamdulillah, dan astagfirullah. Sesimpel itu tapi efeknya dahsyat. Sebagai kesimpulan buat hari ini, surah An-Nashr itu benar-benar simbol penutup dari sebuah perjuangan yang panjang banget. Sebuah pengingat manis kalau musuh paling berbahaya kita, yaitu ego, harus diberesin dulu dari dalam. Dan buat saya pribadi, bagian yang paling bikin adem dari teks ini adalah jaminan di akhirnya. Allah itu maha penerima taubat. Walaupun kemenangan kita tuh penuh bolong di sana-sini, banyak cacatnya, pintu maafnya nggak pernah ditutup. Selalu kebuka lebar, asalkan kita berani datang dengan hati yang merendah. Pada akhirnya, proses kembali ke fitrah itu bukan berarti menuntut kita berubah wujud jadi malaikat yang nggak pernah bikin salah. Nggak gitu. Ini murni tentang kesadaran kalau kita ini cuma hamba yang lemah dan butuh Dia. Jadi, sebelum kita pamit, saya mau ninggalin satu pertanyaan terakhir buat kalian renungin hari ini. Pas kalian ngeraih kemenangan-kemenangan kecil dalam hidup, apakah kemenangan itu bikin ego kalian makin nunduk atau justru malah makin ngebengkak? Coba direnungkan. Makasih banyak udah ngeluangin waktu buat belajar bareng hari ini, dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.